Ya kan lagi mijit terus pijit belakang terus habis itu kan dibalik kan badannya balik ke depan. Mm-mm. Tiba-tiba dia berdiri. Berdiri. Berdiri dia kocoknya sendiri sama dia. Dikocok Nggak lu gitu. kocokin? Kagak. Nggak Saya lu tanya, kocokin itu? kagak. Walaupun bentuknya bagus. Ya walaupun bentuk yang bagus ya tetap kagak. Kagak mau Atau karena kan mungkin kecil kali, lu geli megangnya. Guys, kembali lagi bersama saya Harry di HMB Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa lagi nih guys. Jadi untuk kalian para subscribernya HMB Channel, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini tentunya. Karena bukan HMB Channel tentunya kalau bukan menceritakan yang frontal, realita kehidupan di sekeliling kita gitu loh. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya gitu loh. Jadi dia pengen bercerita di HMB Channel tentang perjalanan hidupnya dia, suka dukanya. Kenapa jadi seperti ini, kenapa jadi seperti itu gitu loh guys gitu loh. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana. Kita akan kupas dia, kita akan berbagi di sini di HMB Channel tentunya. So, pertama-tama saya ucapkan terima kasih udah datang ke sini. iya sama-sama. Oke. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Diki, Diki. Umur berapa Diki? umur 25. Umur 25 tahun. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya udah Iya, nyampe sini Diki. Wow, wih. Salaman sama-sama. dulu dong biar Oh nggak iya. lemes. Ah, Semangat ya. iya. Oke, semangat hari ini. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah Ah, sehat. Alhamdulillah sehat. Semua onderdil sehat. Sehat semua. Oke guys, alhamdulillah dia datang ke sini sehat ya guys ya. So daripada berlama-lama, kita langsung kupas saja narasumber kita kali ini. Pertama-tama saya mau kulik awalnya dulu. Beliau ini kenapa gitu loh bisa sampai kayak seperti ini. Jadi untuk kalian jangan di skip, tonton terus di HMB Channel. Didi, Mm-mm. Didi kan ya? Diki. Oh Diki, sorry, Ah, Diki. Diki. Aduh, susah banget namamu. Diki. Diki, iya. HMB Channel pengen tahu Mm-mm. pengalaman hidupnya Diki. Iya. Kenapa bisa sampai menjalani hidup seperti ini gitu loh. Ya, tanda kutip ya. Mungkin di Indonesia ya LGBT mungkin. Iya. Punya pengalaman nggak waktu kecil itu kenapa gitu loh. Waktu dulu saya waktu pas masih SMP ya kan, Hmm, kelas 2 saya mengalami pelecehan seksual di angkot. diangkut. Di angkot. Oke. Terus saya posisi lagi duduk di belakang angkot. Hmm, Tiba-tiba ada seorang laki-laki mepetin saya, hmm, terus meraba-raba paha saya hmm. dan tangannya itu sempat mau masuk ke kelamin saya. Oke. Heeh. Terus saya tepak itu pakai tangan, Oke. pak ya kan. Oke. Terus habis itu dia ngulangin lagi sampai 3 kali, ya Oke. kan. Nah keempat kalinya saya teriak di angkot. Oke. Itu pertama kali tuh. Iya pertama kali di angkot. Pertama kali mengalami pelecehan seksual Pelecehan kayak gitu. seksual di angkot. Pas lagi olahraga dari sekolah sih. Dari sekolah. Dari Oke. sekolah. Sekolah. Itu umur berapa? Umur 15. 15 tahun. Heeh. 15 tahun berarti SMP ya. Iya, SMP kelas kelas 2. kelas 2 guys. Itu mau menuju ke mana itu? Mau menuju olahraga. Jadi Olahraga. pakai pakaian itu pakai pakaian olahraga, celana Oke. celana pendek. Celana pendek. Jadi Celana mungkin pendek olahraga. mengundang si Om tadi kali ya. Om-om apa masih muda atau gimana? Masih muda, tampangnya sekitaran umur 25 sih. Oh, masih muda. Heeh, Oke. 25. Terus ya udah, saya mengalami pelecehan di situ, ya kan. Saya juga kok jadi apa ya namanya ya? Jadi tangannya itu kayak begitu-begitu, saya juga bingung. Begitu-begitu gimana? Iya, mau masuk ke kelamin saya. Itu di angkot itu banyak orang nggak? Banyak. Tapi dia kan posisi saya gini. Oke. Posisi tas saya kan saya rada taruh di paha, Mm-mm. ya kan? Otomatis kan nggak kelihatan itu, ya kan? Nah, tangannya itu masuk, Mm-mm. udah jalan ke paha saya. Oh, itu tangan bisa jalan ya? Iya, tangannya itu bisa jalan, Oke. habis itu dia mau masuk ke kelamin saya. Oke, tahu ya posisinya di situ ya. Iya.
posisinya pintar banget itu. Terus Diki, Iya, itu membekas sampai saat ini. membekas sampai ke sekarang ini. Oke, waktu itu lu teriak ya? Teriak. Teriak. Sampai keempat kalinya saya teriak langsung diturunin, hampir mau dihajar sama masa. Oh, itu yang pelakunya tadi. Pelakunya tadi itu. Bisa digambarin nggak sih itu pasti ada ibu-ibu dong? Ada ibu-ibu, ada ya anak-anak sekolah juga sih. Kan karena kan itu dari sekolah-sekolah lain Oke. yang kumpul itu. Oke. Jadi apa namanya? Waktu mau ke sekolah, itu kan olahraga pasti ya kan? Iya. Oke. Terus lu nggak berpikiran kalau itu copet? Enggak berpikiran sama sekali. Saya kan pikirannya positif aja ya, nggak punya pikiran negatif. Kalau kemana-mana selalu pikirannya positif aja. Oke. Ternyata pencopet kelamin guys. Iya. Terus teriak dong, tolong gitu kelamin saya mau dicopet. Bukan teriak, langsung bilang, woi tangannya kurang ajar, saya bilang Oke. gitu. Lu apa gituin anak bocah jatuhnya, kan saya masih bocah istilah kasarnya. Iya. Dan ibu-ibu juga bantuin teriak juga ke supirnya. Akhirnya supirnya berhenti, ya udah dia diturunin, hampir mau ditonjok sama masa. Karena kan posisi pas dia turun itu ada orang sekitaran situ lagi banyak orang. Oke. Itu pertama kali. Dan selanjutnya ada lagi nggak pengalaman untuk HMB Channel? Kenapa lagi ada apa gitu? Itu juga ada ya kan. Awal mulanya itu juga saya begini gara-gara teman satu sekolah, jatuhnya satu kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3 sekelas juga, satu bangku juga awal mulanya. Satu kelas, teman satu bangku, Satu sekolahan juga. satu sekolahan juga, Dia tinggalnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Terus awal mulanya gini sih, jatuhnya dia kan lagi iseng-iseng buka Facebook, ya kan. Terus ngelihat ada foto-foto apa sih ya, kayak foto-foto cowok-cowok telanjang lah, ya kan. Saya kan lagi buka browsing lah di warnet lah jatuhnya kan. Zaman dulu warnet. Warnet. Terus dia buka Facebook. Saya kan lagi asik-asik main, tiba-tiba dia negor ke saya gini, Dik, ya kenapa? Ini nih, lo mau nggak kita kerjain orang begini? Jatuhnya. Kerjain gimana ya? Saya juga kurang ngerti, gue bilang. Iya, jatuhnya kita kerjain terus kita porotin itu orang. Itu teman sekolah lo tadi? Teman sekolah. Terus saya bilang, ngapain sih nggak ada kerjaan ya kan? Gue juga normal jatuhnya. Gue ngapain gue kerjain ginian? Udah, lu ikutin alur gue aja semuanya. Itu udah gue atur kayak gitu. Jadi anak didiknya mungkin. Iya, karena mungkin anak baik-baik ya. Terus lu tapi kan lu nggak ngerti sama sekali, tapi lu jalanin. Ya, saya jalanin sih. Oke. Jalanin semua ya kan, ikutin kemauan dia, ya udah. Sampai juga suruh ketemuan lah sama orang dari Facebooknya itu, ya kan. Oke. Sampai pernah diajak ke rumah juga sih. Ke rumahnya. Bareng teman lu tadi? Iya, bareng teman. Itu ngapain? Kalau saya sih cuma ngobrol doang kan. Saya kan dari awal itu saya kan belum ngerasain hal-hal yang aneh-aneh kan. Karena kan ya baru biasa apa sih namanya ya, kayak misalnya cowok cowok lah ngobrol-ngobrol biasa. Ya kan. Itu awal mulanya ya. Terus lama-lama itu cowok ngedeketin. Dek, iya bang, kamu udah punya pacar belum? Pernah pacaran sama cowok nggak? Nggak sih, nggak pernah, saya bilang gitu kan. Nggak pernah sama sekali, ya kan. Mau nyoba nggak pacaran sama cowok? Nah, saya bilang, saya mikir tuh, ya kan. Enggak bang, saya nggak ada minat sama sekali, ya kan. Nggak ada minat. Otomatis ya udah. Terus dia maksa terus tuh di kamar, ya kan. Maksa. Akhirnya ya udahlah, jalanin aja dulu, ya kan. Ya udahlah, kita pengenalan dulu aja, jatuhnya gitu kan. Karena kan juga posisi kan di rumah saya juga, kan nggak mungkin saya usir tuh orang. Oh, waktu ketemunya itu di rumahnya Diki. Di rumah saya, yang ngajak juga teman saya itu. Yang ngajak dia ke rumah. Kayaknya kamu dicomblangin deh kayaknya. Nggak tahu deh, saya juga bingung karena kan ngikutin alurnya dia. Ngikut aja tuh jadi boneka ngikutin teman itu. alurnya dia aja udah. Ikutin alur dia kemana, ya udah saya ikutin. Sejauh apa waktu itu kejadiannya di sana? Kejadiannya sampai mau nyium juga sih. Mau nyium Diki? Mau nyium sampai mau cupang leher.
nggak sampai jauh gitu melakukan hal-hal Belum, itu gitu. kan saya nggak belum berani banget Oh, oke. soalnya kan. Kayak Heeh. orang pacaran dulu mungkin ya. Pengenalan dulu lah istilah Perkenalan kasarnya. dulu gitu kan, pacaran Perkenalan dulu. tapi dia terlalu frontal. Oke. Itu umur berapa? Ya itu umur sekitaran mau jalan 17 tahun. Yang ya, itu tadi yang nyupang-nyupang lu itu? Iya, mau jalan 17 tahun. Masih muda. Iya, Lu? iya. Lu umur berapa? Enggak, kalau saya umur 17, kalau Oke. dia umur bantaran 40 sih. Oh, 40 bapak-bapak berarti ya. Oh, Mengayomi banget berarti. emang. Berarti temen lu tuh ada berpikiran nggak tuh kalau dia nyomblangin? Enggak ada pikiran sama sekali. Tapi lu jalanin aja. Iya, awal mulanya kan dia ngajak terus dia mau ketemuan sama itu orang. Saya kan ya karena dia nggak ada tempat mungkin ya, terus ke tempat saya. Oke. Ya kan, terus ya udah, saya ditinggal tuh sama dia. Dia alasannya beli makan, tetep udah saya kan ngobrol berdua di kamar ya, bingung kan, namanya juga om jatuhnya umur beda jauh Oke. di situ. Ya untung sih nggak curiga sih orang rumah Oke. di situ. Berarti ngejalanin sama si om tadi. Mm, mm, mm. Pokoknya melakukan hal-hal pacaran kayak layaknya kayak orang pacaran Iya sih normal. ya, tapi juga sampai dibeliin handphone juga, Oke. dibeliin handphone 4. Mungkin kalau di normalnya tuh kamu jadi istri muda kali. Mungkin kayaknya sih makanya di situ saya Oke. juga bingung kan, aku apa-apa dibeliin, semua dibeliin, makanya saya bilang kok jadi begini ya kan. Padahal mas saya kondisinya normal, kok jadi kayak kerasa nyaman gitu, makanya Oke. awal mulanya 17 tahun ketemu sama om-om dan itu pun dikenalin dari teman dari teman teman bangku sekolah. teman bangku sekolah. Oke. Jadi akhirnya kamu berjalan deh sama dia. Heeh. Semuanya kebutuhan kamu dipenuhin sama dia. Iya, dipenuhin. Mulai dari materi, mulai dari gadget mungkin kan? Iya, gadget dibeliin juga semua. Gadget dibeliin. Semua Terus sampai keuangan juga ada. keuangan, sampai pas diajak jalan juga ke diskotik. Oke. Oke. Di diskotik Jakarta, di daerah Jakarta Selatan juga sih. Oke. Umur 17 tahun. Terus marah nggak sama temanmu? Marah sih sedikit, tapi gimana ya, orang udah kenal udah lama sih temen ya, dari zamannya goblok-goblokan, tolol-tololan satu kelas. Nah kayak gitu jatuhnya, tawuran-tawuran Oke. jatuhnya. Emang sekolahnya terkenal dengan tawuran di situ. Oke. Lu tawuran lo itu? Iya makanya. Oke. Terus temen lu juga ikut tawuran. Tapi sometime lu lagi berdua sama temen lu ini, lu bilang nggak, lu gini ya ternyata gitu. Iya sempat. Pasti kan nanya dong. Terus dia Lu jawab begini, tapi dia bilang nggak begitu. apa? Terus Makanya saya juga heran, kok lu nggak begitu, ya kan? Padahal lu kondisinya lu suruh juga begini-begini ya kan, Oke. suruh istilah kasarnya deketin tuh orang, kan nggak mungkin kalau tanda kutip dia nggak begitu kan, Oke. jatuhnya. Kayak ada yang ditutup-tutupin, sampai sekarang ini pun kayaknya masih ditutupin identitas dia. Jatuhnya. Minum. Oh iya boleh. Jadi guys, awal mulanya dia bisa menjadi kehidupan seperti ini yang berwarna-warni atau LGBT atau apapun itu yang kalian tangkap, berawal dari angkot gitu kan, yang alat kemaluannya mau dicopet, terus akhirnya ketemu temennya lagi, akhirnya dia disuguhkan dengan om-om ya. Iya. Oke, wow, luar biasa. Terus juga pas masih jadian tuh, posisi kan masih jadian, istilah kasar sama tuh om-om. Oke. Nah, terus ada sekolahan juga, sekolahan saya ngadain berenang Renang. di Oke. daerah Jakarta Timur di Gelanggang. Oke. Jadi setiap sebulan sekali, sama kayak SMP, jadi ada namanya berenang itu jadi kayak latihan berenang, gaya apa itu pelajaran olahraga di situ. Nah terus lagi asik-asik berenang ya kan, terus tiba-tiba mau ke toilet tuh ya kan, mau ke toilet, mau ganti baju semua, mau bersih-bersih lah istilah kasarnya kan. Terus tiba-tiba ada om-om lagi sok-sok nawarin sabun, nawarin anduk, semuanya di situ. Ada yang ngedeketin lagi di situ. Kayaknya kamu waktu muda lucu kayaknya ya. Kamu merasa Mungkin- nggak? Ya mungkin kali sih sedikit. Makanya kan
Ya masih polos-polos tapi beringas juga sih jatuhnya Oke. kan, namanya juga anak-anak ya STM sih namanya juga gitu kan. Oke. Beringasnya pasti ada, tapi kalem-kalemnya juga ada sih ya kan gitu. Oke. Dia nawarin sabun, dia nawarin apa semualah, perlengkapan mandi lah ditawarin ini itu ya kan. Saya bilang maaf om ya kan, saya bawa semua kok, udah nggak apa-apa deh pakai aja punya saya ya kan. Ah ngapain sih om, saya punya sendiri, teman saya bilang ya kan, Mm-mm. udah ambil aja. Kayak begitu, ya udah saya ambil. Terus lama-lama habis selesai apa namanya, selesai mandi lah Oke. ya kan. Terus dia nggak deketin lagi tuh om pas aku keluar keluar dari gelanggang itu. Terus nanya tinggal di mana ya kan, Mm-mm. terus sekolah di mana, Oke. terus minta nomor telepon juga sih, sempet Oke. minta nomor telepon buat telepon Oke. di situ. Oke, kembali ke masalah teman mulut tadi. Hmm. Gue belum tuntas tuh masalahnya. Yang lu dijodohin sama si Om tadi, Om Burhan lah mungkin taruh ya namanya ya. Ya, sorry ya Om Burhan. Itu lu ngejalanin kehidupan layaknya orang pacaran. Kayak orang pacaran sama perempuan sih jatuhnya. Oke. Terus lu tinggal bareng? Enggak, karena nggak berani. Karena kan posisinya masih tinggal sama orang tua, jadi otomatis orang tua juga masih jajan semua, perlengkapan semua kan orang tua yang nanggung. Jadi kalau misalnya saya pergi atau apa, ya kan Dicari. otomatis dicari. Tapi kalau saya ya, kalau pulang sekolah pasti nggak pernah namanya pulang langsung. Hmm, Pasti entah pulang jam 10 malam, entah jam 12, kadang begitu. Alasannya ya ngerjain tugas lah gitu. Oke. Berapa lama sama dia? Jalanin itu hampir 2 tahun sih. 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan sama itu om-om itu. Oke. 2 tahun sama dia, terus kita pengen tahu lagi HMB Channel. Selama kalian pacaran, Hmm. sejauh mana kalian melakukan hal pacaran itu? Eh, Nggak mungkin dong selama pacaran namanya om-om udah ngasih lu gadget, udah ngasih lu tetek iya, bengeknya gitu kan, semuanya. nggak melakukan apa-apa gitu kan? Ya apa ya? Dulunya sih belum berani, sama sekali belum berani Oke. jatuhnya. Belum berani semua, ya udahlah ya kan, udah dikasih gadget apa apa semua kan. Ya udah otomatis ya apa namanya? Disuruh maaf ya, disuruh seputing dulu dikit-dikit kayak gitu. Maaf, tanda ya kan. Oke. Terus kalau misalnya kelebihan yang lain sih nggak pernah, karena nggak mau istilah kasarnya. Tapi dia terus maksa, tapi saya tetap nggak mau. Kalau misalnya mau menjalanin hubungan sama saya, ya jalanin aja sesuai biasa aja kayak gitu. Belum sampai ke yang lain. Terus sampai melakukan hal-hal yang Karena yang frontal lah istilah kasarnya, saya kan nolak istilah kasarnya. Saya kan selalu nolak. selalu nolak. Nggak berani soalnya. Belum namakan juga baru perkenalan istilah Tapi kasarnya. 2 tahun lama loh itu. Iya 2 tahun, kayak misalnya kita jalan-jalan aja biasa ke mall, terus jalan-jalan ke diskotik, dikenalin lah diskotik yang begini ya kan, diskotik daerah Jakarta Selatan lah, ya Oke. kan. Masuk di sana dibayarin semua, dibayarin minum, dibayarin makan semua kan, jadi cuman bawa baju doang lah jatuhnya. Dijemput sama dia juga. Itu kamu mabuk pasti. Nggak sampai mabuk sih jatuhnya, nggak sampai mabuk. Terus pulang ke rumah Di masih sana sadar. juga masih sadar. Di sana juga saya digodain juga di tempat klubnya itu. Oke. Digodain ya kan, dipapat pepet ke perangko kan, dipepet ya kan. Ini joget biasa aja kali, gak usah mapat mepet, saya bilang. Di belakang lari ke Oke. depan ya kan. Oke. Lama-lama maju ya kan. Iya, tapi kan lu udah punya pasangan waktu itu. Iya, pasangannya tapi lagi joget di depan, Oke. saya malah joget di belakang kan. Sebenarnya kan istilah kasarnya kan saya belum ngerti ya istilah kasarnya, itu diskotik apa ya kan. Tapi kok saya bingung, di diskotik isinya cowok semua, Oke. nggak ada satupun perempuannya. Tapi lu enjoy di situ, Ya enjoy karena nikmatin musik. nikmatin musiknya. Musiknya aja saya enjoynya, nikmatin musik Oke. gitu. Kita masih penasaran. Berarti selama dua tahun itu pacaran sama dia, tidak pernah melakukan hal-hal seperti dicas atau mencas gitu? Belum pernah. Lu nggak kepengen gitu, pengen tahu rasanya kayak gimana itu? Itu kalau pengalaman pertama itu belum pengen, belum. Oke deh, setahun naik ke atas. Nah itu kalau misalnya sudah lebih frontalnya pas pacaran mau yang kedua kalinya, itu Kedua yang kali. frontal. Oke. Karena lebih apa ya, Lebih liar. bukan dia sih istilah kasarnya, deket seumuran Oh, jatuhnya. seumuran. Oh, suka yang seumuran. Iya dulu.
Jadi Jadi yang omong itu terpaksa iya terpaksa karena karena gadgetnya tadi, iya gadgetnya karena terus materi tadi. maksa terus di situ. Oh, Makanya kan ya udah, karena kan ikutin temen juga ya otomatis ya ikutin. oke. Cerai dia dari dia, putus dia dari dia tuh. Mm-mm. Oke, itu biasanya sih masalah apa sih? Lu selingkuh apa dia selingkuh? Atau bosan? Bosan sih, Oh, bosan. bosan. Oke. Karena terlalu gimana ya, ngatur juga sih hidup hidup saya juga diatur sama dia kayak robot gitunya sama itu om. Posesif jatuhnya ya. Heeh, Posesif. posesif. Jadi kayak lu kemana, 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 dia harus tahu. Harus tahu, nggak boleh nakal, nggak boleh ini, Oke, harus ngasih kabar lah ini itu. Makanya saya masuk di situ. oke, oke. Pas ngejalanin hubungan sama cewek saya juga santai aja, nggak pernah begitu. Cewek? Iya, Oh, lu suka cewek juga? suka cewek juga. Oke guys, ini seru nih kayaknya. Lu cewek ada? Kalau sekarang lagi enggak. Oke. Kita kembali masalah cewek. Tadi kan gue hampir ngejas lu Heeh. pure kayak gitu kan, karena ini on the spot guys. Jadi nggak ada skrip, nggak ada apa-apa. Dia duduk di sini langsung saya tanya. Lu ada cewek? Dulu sempat pacaran juga sama cewek jatuhnya. Oke. Iya, kan jadinya istilah kasarnya kalau dibilang ya bisek sih, Bisek. Oke. bukan sepenuhnya hobi jatuhnya. Jadi bisek itu jadi 50-50. Oke, flashback ke belakang. Lu ngejalanin sama om-om tadi deh, ya kan? Kehidupan lu yang hingar-bingar, yang ke diskotik, kemana-mana. Tapi di belakang itu lu punya pasangan cewek nggak? Kalau zaman sekolah ada Oke, jadi di waktu di sekolah lu ada pasangan, ada ada pasangan cewek. cewek Oke, jatuhnya. oke. Masa dua dua laki-laki. Lama-lama painan banget itu jatuhnya. Jadi lu mengakui diri lu Biseksual. 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 Tapi ngomongin biseksual, nggak lengkap rasanya kalau lu nggak pernah ngalamin yang namanya melakukan hal-hal yang ya wajar dong. Lu kan sebagai manusia pasti ada hasrat untuk melakukan itu kan. Iya, Pernah nggak melakukan hal itu sama cewek gitu, melakukan hubungan intim? kalau sama perempuan sih udah Oh udah, dari semenjak SMP SMP udah ngelakuin SMP ngelakuin. sama teman sekelas tadi. Kagak sih, sama beda sekolah. Oke, tapi seumuran lah ya, intinya bukan Iya, tante-tante. seumuran. Kali aja mungkin lu kehidupan lu yang di sini lu om-om, kehidupan yang normalnya lu sama tante-tante enggak? Ya enggak sih. Tapi pernah nggak? kalau pernah sih jalan juga, pernah di atrium digodain sama tante-tante Oke. gitu. Ya biasa aja sih jatuhnya. Oh nggak begitu tertarik. Enggak begitu tertarik. Lebih hasratnya ke om-om. Ya mungkin. Aku lebih seneng yang ke seumuran sih. Seumuran. Oke. Gitu. Balik lagi ke pasangan lu yang cewek, Mm-mm. Diki. Lu udah pernah ngerasain making love sama cewek? Mm-mm. Iya udah. Oke. Ah. Sering? Termasuk sering atau Jarang sih. Lebih kebanyakan sih jalan-jalan. jalan-jalan? Selama lu Hangout. pacaran berarti tipikal orang yang jalan-jalan atau hubungan seks? Jalan-jalan, hangout kemana? Misalnya ke mall, terus ke tempat taman, kayak gitu aja sih. Jatuhnya lebih sering ke situ ketimbang yang ke negatifnya itu, positif aja. Silakan saja. Kalau orang seks ya, kalau misalnya dia mau, ya otomatis ya aku juga mau. Istilah kasar kalau dia nggak mau ya udah, dan saya nggak maksa dia juga. Istilah kasarnya begitu. Dalam hidup lu, Diki, Eh, lu pacaran sama cewek udah berapa kali? udah 4 sih. Kalau 4? sampai sekarang ini 4. 4. 4. Semuanya disetubuhi? Ada yang enggak, ada satu doang sih enggak. Satu doang enggak? Satu Yang lainnya lu colok-colok deh. colok-colok kayak charger dicas lah. Oke. Balik lagi ke masalah yang lu tadi, om-om. Heeh, Lu udah masuk ke kehidupan mereka. heeh. Sekarang kita kasih timbangan atau mungkin persenan deh gitu kan, guys. Berapa persen menurut lu ke cewek dan ke cowok? Kalau ke cewek itu 50 sih sekarang, 50-50. Oke. Jadi guys, 50-50 ya. Iya, 50-50. Oke. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi Kalau dulu kan 70 Cewek. sama 30. 70 cewek, 30 cowok. berarti grafiknya naik dong berarti ya. Bisa jadi 50-50 gitu.
yang ke perempuannya malah turun. Wow, gawat itu guys. Iya, yang laki-lakinya malah naik, jadinya Oh. naik 20% di situ. Iya, bisa jadi nanti naik lagi loh. Naik terus naik naik akhirnya hilang itu rasa ke perempuan. Kalau rasa hilang sih enggak sampai Oh, sekarang, enggak. masih Di normal, batin itu maksudnya masih ada. masih ada kan, nggak sampai begini seterusnya kan. Oke. Istilah kasarnya pengen punya anak, pengen punya keluarga kayak gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya cowok sama cowok itu bunting dipakai, mau lewat mana yang ada. Oke guys. Oke Diki, tadi ngomongin keluarga. Iya. Sorry. Keluarga Diki tahu nggak? Diki ada kelainan kayak gini. Enggak. Sama sekali nggak ada yang tahu. Ya, teman juga nggak ada yang tahu sih. Teman-teman juga. Teman sekitar nggak. Teman sekitar rumah ada yang tahu? Nggak ada. Dalam keluarga ada yang tahu? Nggak ada. Yang lebih jauh-jauh mungkin? Yang cuman tahu ya sahabat saya itu, yang gara-gara itu doang. Itu doang yang teman sekolah itu? Iya, teman itu doang. Yang lain nggak ada yang tahu semua. Oke. Nggak ada yang tahu sama Nggak sekali. ada yang tahu sama sekali. Lu termasuk orang yang tertutup berarti. Iya, tertutup. Makanya tampang juga istilah kasarnya nggak ada yang kayak gimana-gimana kan, kayak orang ya normal biasa aja sih istilah kasarnya. Jalan biasa, nongkrong biasa, semua serba biasa. Kayak gitu aja. Nggak pernah curhat sama kakak, adik gitu. Enggak sih, enggak pernah. Kalau curhat begitu mungkin habis kali dong ya. Habis Dikeluarin dari dihajar. kakak gitu. Iya, malah dicoret, dibakar langsung dari kakak. Oke Diki. Selanjutnya nih, HMB Channel pengen tahu tentang kehidupannya Diki. Keluarganya Diki nggak ada yang tahu. Enggak ada sama sekali, semua Oke, aman. aman, terkendali. Oke. Tapi pernah nggak ngajak cowok ke rumah? Itu pernah. Pernah. Waktu pas umuran itu, dia orangnya orang Indramayu. Indramayu. Heeh. Itu teman-teman dekat atau teman? Pacar. Oh pacar. Seru nih guys. Jatuhnya Lu bawa ke rumah? bawa ke rumah, waktu itu ketemu di jalan, jadi jatuhnya kenalan lewat Facebook sebelum ya ada aplikasi yang model sekarang ini sih. Oke. Dan orang rumah nggak ada yang tahu? Orang rumah nggak ada yang tahu karena kan istilah kasarnya kan seumuran jatuhnya. Nggak pernah ke Udah. gap gitu lagi apa gitu di kamar gitu? Enggak sih, nggak pernah kaget kan kamar selalu dikunci, hordeng ditutup, ya udah di situ. Siapa yang mau ngintip? Tapi melakukan dong sama temanmu itu di rumah. Kalau yang pertama iya melakukan. Sampai di rumah lu dulu ajak kayak gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong ini HMB Channel kan dia bilang nih melakukan hubungan seks. Heeh. Kita pengen tahu HMB Channel. Melakukan seks itu Mm. Eh, lu jadi apa? jadi top. Oh, pasti lo guys, jadi top. Top itu apa sih? Top itu kayak ini sih laki-lakinya. Oh, jadi laki-lakinya. Jadi laki-lakinya gitunya. Jadi laki-lakinya, nah pacar saya jadi perempuannya. Oh, gitu. Eh, Jadi lu selalu berhubungan dengan laki-laki, berarti selalu jadi topnya. nggak pernah jadi B-nya. Sempat mau dulu pas pacaran ketiga mau dipaksa juga. Mau jadi botnya, saya bilang nggak bisa. Kenapa Saya nggak bisa? Kagak mau istilah kasarnya. Karena pasti sakit itu. Tapi nggak pengen ngerasain gitu? Nggak mau. Karena pernah temen cerita katanya, ya orang yang begitu juga bilang katanya sakit. Tapi sakit mengenakan. Tapi kalau saya sih nggak mau istilah kasarnya. Walaupun mengenakan juga tetap nggak mau. Ntar yang ada kentutnya bunyinya nggak bunyi lagi yang ada. Tapi diledekin begitu, ntar lu kentut nggak bunyi yang ada. Ntar kalau misalnya buangnya besar, yang ada lu nggak bisa nahan. Jadi langsung lepas doang, langsung begitu. Tempat begitu dicengin sama orang-orang begitu juga. Oke. Istilah kasarnya. Tapi ngomong-ngomong, Diki ada temen orang-orang kayak gitu juga? Ada sih, malah abang-abangan juga ada. Oh, ada punya abang-abangan juga. Abang-abangan juga ada. Oke. Jatuhnya. Berarti Malah suka nongkrong dong sama orang-orang kayak gitu? bukan nongkrong sih sebenarnya, istilah kasarnya apa ya? Kayak ngobrol biasa kayak di kosan, kayak gitu ngobrol. Nongkrongnya paling kayak di tempat-tempat ya kayak misalnya kafe kecil lah gitu aja. Kalau nggak di pinggir jalan, jadi biasa aja. Jatuhnya nggak ke tempat yang aneh-aneh. Oke. Gitu. Selanjutnya kita pengen tahu, Diki, Iya.
selama menjalani kehidupan bisek, dikit, Mm-mm. kita pengen tahu percintaannya seorang bisek itu lebih sakit hati sama cewek apa sama cowok? Lebih sakit ke cowok sih, Kenapa bisa begitu? karena ya cowok itu gampang banget selingkuh kayaknya. Kalau dunia begini, bentar kalau ketemu yang bening, pindah lain nyantol, nyantol ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ya kan kayak gitu. Gak, misalnya kita lagi jalan, gak boleh ngelihat yang bening dikit, matanya jelalatan, nah gitu. Di situ Oh, pernah lu diselingkuhin? pernah hampir 3 kali kali jatuhnya. Sakit. Sakit jatuhnya di situ, makanya rada begitulah. Oke Diki, berarti lu selama menjalani kehidupan percintaan deh, jadi lebih sakit ke pacaran sama cowok ya, lebih Iya, lebih kerasa sakit hatinya dari sakit sama hatinya cewek. lebih terasa. Kok sama cewek apa perbedaannya? Emang kalau sama cewek tinggal cari lagi gitu? Kalau sama cewek ya biasa-biasa aja. Bisa-bisa Ah, aja. biasa-biasa aja, kayak angin aja yang lewat jatuhnya. Tapi kalau sama Tinggal cowok cewek. sampai nangis-nangis gitu, Pernah sih sampai nangis karena mungkin sayang banget kali ya kan. Ya udah sampai nangis pun pernah di kamar. nangis Heeh. sambil mendengarkan lagu Lagunya apa ya? Rosa. Sampai pernah Oke denger Diki, lagunya Rosa. itu perselingkuhan biasanya ya? Iya, perselingkuhan. Perselingkuhan ada yang lebih dari lu, mungkin pasangan lu langsung nyari gitu kan, langsung Iya. selingkuh kayak gitu. Gitu kan jatuhnya begitu sih istilah kasarnya kan. Dia ngelirik ke sana kemari, ya kan, terus pernah ketemuan sama orang, jatuhnya di situ. Makanya lebih nyamanan perempuan juga sih. Kalau misalnya kalau perempuan enak diajak ngobrol, kalau pacaran sama laki-laki kan yang dibahas ya itu aja, nggak ada topik lain lah istilah kasarnya, Oke. tentang seks gitulah kalau laki-laki ya. Oke, lu termasuk bisek. Mm-mm. Kita pengen tahu, Diki, pacar lu cewek tahu nggak lu? Ada yang tahu nggak kehidupan lu, sisi kelam lu gitu? Oh, ada satu. Serius? Iya, serius. Oke. Serius. Itu pas aku umur 20 dan cewek aku umur 23. Beda 3 tahun. Dia tahu lu pernah sama cowok gitu? Iya, pernah tahu. Gimana reaksinya? Karena dari awal itu aku yang cerita ke cewek akunya. Coba deh, gimana lu ceritain? Iya, Coba. awal mulanya gitu kan. Coba itu ya, seandainya ceweknya gitu. Kan saya kan pernah jadian sama perempuan, Mm-mm. tapi kenalnya lewat Facebook. Mm-mm. Jatuhnya dia anak mana, saya tanya anak ini kan. Mm-mm. Terus ketemuan lah kita di daerah Jakarta Barat, ya kan. Habis itu ya ketemuan tetep. Nah, dia nyaman sama aku kan. Nah, aku juga nyaman sama dia. Terus ya udahlah, selang berapa lama, sebulan, nah aku ceritain identitas aku begini. Dan tapi sempat mengalami penolakan, akhirnya dia terima kok. Dari itu perempuan. Cewek lu terima lu begitu? Iya, begini, terima. Gue praktekin ya. Mungkin ada kata-kata begini kali ya. Sayang, kamu mau nerima saya nggak? Saya tuh gay. Saya bisek gitu. Oh, saya bisek, saya suka cewek sama cowok. Iya, Terus dia terima gitu. terima. Tanpa berantem dulu atau apa gitu. Enggak. Itu perempuan soleha atau gimana sih? Atau bodoh? Nggak tahu dia dibilang soleh apa gimana, apa dianya matanya burem kali. Makanya Mungkin goyangan lu enak kali buat dia, jadi susah dilupain. mungkin kali jatuhnya. Kalau misalnya jalan bareng kan selalu nempel mulu, ya kan. Oke. Kalau jalan sama dia, ya kan, saya kan juga punya pacar cowok, ya kan. Terus jalan ke mall kemana, ya kan, pasti handphonenya diambil. Karena kenapa? Kalau lagi jalan sama aku nggak boleh ngechat ke cowok kamu digituin. Tuh, nggak boleh sama sekali. Ya handphone disita, ya udah kayak orang bego aja jalan. Ya udah nikmatin suasana, ya udah pas habis pulang aku chat tuh, ya udah aku lagi abis jalan sama cewek aku, maaf ya, baru bisa balas kayak gitu. Berarti lu pernah ngalamin hidup berdampingan dengan pasangan lu cewek sama cowok? Iya, Kayak cinta segitiga gitu. iya. Gimana itu ngatur waktunya? Ngatur waktunya sih ya paling kalau misalnya sama-sama, waktu itu kan sempat kerja,
ya kan. Oke. Cewek aku kerja, nah aku kerja, ya kan. Jadi ngaturnya kalau buat ketemu sama cewek aku ya paling kalau nggak malam minggu. Malam Oke. minggu kok nggak minggu, ya kan. Mm-mm. Biasalah kalau perempuan ya kan pengennya Mm-mm. malam minggu lah Mm-mm. jalan. Karena kan Senin sampai Jumat dia kerja, sama-sama kerja, ya Oke. kan. Terus apa namanya? Kalau misalnya cowok itu paling kayak hari-hari biasa sih malam, Oke. Jadi kalau ketemu cowok itu malam-malam biasa. malam-malam biasa. Kalau kalau ketemu pasangan cewek hari Minggu, malam Sabtu, malam Minggu gitu deh ya. Malam satu koma malam minggu lah begitu. Wow. Buaya apa kamu? Kayak kadal, apa kadal dikibulin. Kayak Oke, begitu. oke. Ya, selanjutnya ya untuk subscribernya HMB Channel kita pengen tahu lagi tentang kehidupannya Diki. Oke Diki, HMB Channel pengen tahu saat ini pekerjaan kamu apa sih? Driver ojol. Oh, lu driver ojol. Iya, driver ojol. Kenapa nggak pakai baju ojol nih? Lagi nggak pengen aja Biar sih. kayak ini apa namanya itu Ada, batik merah. bukan. Jadi gini, apa sih? Ada mall yang ngebolehin apa nggak ngebolehin pakai jaket ojol jatuhnya. Oke. Terus buka jaket, ya kan, buka jaket balik jaket kadang kan bikin ribet ya maksudnya kan. Ya udah, menarik pakai jaket biasa kayak gitu. Ada di daerah Jakarta Selatan sih kebanyakan yang mall yang paling ribet ya. Hmm. Kalau mall-mall lain sih rata-rata kita jalan pakai jaket mah is oke, nggak masalah. Kalau misalnya mall-mall yang terkenal lah di Jakarta Selatan, nah itu pada balik jaket, nggak boleh pakai sendal. Aku aja pas waktu hujan ya kan pakai sendal masuk, ditegur sama security, mas nggak boleh pakai sendal, pakai sepatu. Saya bilang, Oke. Pak ini basah sepatunya, ya kan. Oke. Ya udah ambil dulu, walaupun basah ambil aja dulu. Ya kan Pak, gimana Pak, orang basah, ya udah ambil dulu. Ya udah saya ngalah, saya ambil sepatunya ke basement buat masuk ambil order Oh. di situ. Itu suka dukanya ya kalau di ojol ya. Mm-mm. Oke, jadi narasumber kita ini Diki ini profesinya adalah ojol ya. Ojol sembari kuliah juga. Oh kuliah, Iya. semangat ya. Iya. Ojol, selanjutnya Happy Channel. Lu menjalani kehidupan ojol, Mm-mm. oke? Iya. Sudah berapa lama? Udah hampir 4 jalan 3 tahun sih. Jalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu ojol itu berarti kan melalang buana kemana-mana dong. Iya, dalam buana kemana-mana ya kan. Dulu kan namanya nggak pernah ngambil food, baunya orang mulu, Mm-mm. ya kan. Bawa orang jatuhnya. Kalau sekarang ini pindah ke food karena kenapa? Dulu bawa orang sering dilecehin sama customer. Oke. Kasusnya dilecehin sama customer. Cewek cowok. Cowok. Oke, jadi lu kok nganterin apa namanya penumpang cowok, ada sebagian orang yang melecehin lu juga. Ada. Kayaknya tragis banget hidup lu ya, dari kecil lu udah sering banget dilecehin, tapi lu suka. Iya. Kalau yang waktu itu kan, iya kan suka, ya kan karena kan udah terjun. Jatuhnya pas ojol itu kan udah terjun, Oke. jadi bisa. Ayo, ya gitulah. Oh, jadi gue nggak ngebayang gitu loh, Diki. Di saat lu narik ojol, terus ada penumpang cowok gitu kan yang mencoba untuk melecehkan lu lagi, pasti lu kan bayangannya tuh flashback lagi ke masa lalu lu pasti kan. Kok gue nasibnya begini gak sih kayak gitu? Lu Iya. pernah begitu gak sih? Sempet mikir kok gue begini ya hidupan gue dari pas zamannya begini, zaman ABG sekolah itu gitu, ABG. iya. Masa ketemu lagi begini, agak kelar-kelar nih hidup gue. Tapi Oke. bilang begitu kan Oke. jatuhnya. Apa ya, kayak customer pada frontal lah dulu kan tuh aplikasi kan. Oke. Apa namanya, nomornya nggak bisa, belum diprivasi, sekarang kan udah diprivasi. Oke. Ya kan, sampai kurang ajar ya Heeh. kan, istilah kasarnya nge-WA tiba-tiba, Mas, ini saya nih ini ya kan. Aha. Yang waktu bawa dari sini ke sini ya kan. Oh iya Mas, kenapa? Emang saya ada salah? Terus saya tanya gitu kan. Terus dia bilang, enggak sih Mas, saya cuman waktu pas dibonceng Mas, saya tegak berdiri di WhatsApp. Oh, itu ada nomornya ya? Itu kan dulu belum di privat. Oh. Sama Oke. Ads, Oke. sama tuh aplikasi. Oke. Terus lu di saat lu di WhatsApp kayak gitu, lu risih atau apa? Tapi lu udah ngedalamin ya. Tapi itu tuh tetap risih karena kan istilah kasarnya saya nganterin dia sampai tujuan, ya udah biasa aja jatuhnya.
kagak pikiran aneh-aneh, kita ngejemput, kita nganter, kan kita pikirannya positif aja, nggak pernah pikiran negatif orang yang mau begitu, mau begonong ya bodo amat. Jatuhnya namanya juga sama customer kan. Oke. Oke, HMB Channel pengen tahu. Diki, lu selama ngojol itu pengen lebih jelas lagi HMB Channel. Lu ngojol berarti kan penumpangnya ada cewek cowok gitu Iya, kan. cewek ada cowok. Nah, kalau cewek biasanya ada nggak sih perlakuan yang melecehkan lu? Ada nggak? Kalau cewek sih alhamdulillah enggak, Nggak ada. cuman banyak yang pada bawel doang sih. Kalau cewek, mas Oke. jemput di Coba sini. Coba gimana Ya. malahnya kalau biasanya kalau cewek? Halo, Hmm. jangan jemput di mana kak? Jemput di sini ya mas. Buruan ya, saya telat. Oke. Ya kan? Jangan pakai lama. Oke, kan saya udah ngebut. Nyampe sana dia belum ada, belum turun. Di situ. Kesel nunggu lagi 15 menit. Bang masih lama. Ya kan? Bentar mas, lagi turun naik lift. Oke. Kalau misalnya mau turun dari lift, ya kan? Jangan order dulu. Lah kan nunggunya nggak enak. Emang ada ojol nunggu dibayar? Tapi kan Pinggir udah jalan. masuk argo nggak sih kayak gitu? Nggak. Enggak. Kalau buat nunggu mah enggak. Belum ya? Belum. Oh. Cuma ongkos buat nganternya doang. Makanya kan kadang suka kesel. Kalau kesel kan ceritanya ke teman-teman lah, nggak mungkin ke customernya. Kalau kita cerita ke customernya kan nanti di bintang 1 lah, bintang apalah kayak gitu. Komenannya aneh-aneh lah, ngerinya gitu. Pernah nggak ketemu misalkan ya jujur ada nggak ketemu penumpang cewek tiba-tiba mas mampir dulu dong ke kosan gitu? Kalau cewek pernah sih. Ah tuh kan. Ada, tapi kan sayanya nolak. Oh nolak. Nolak. Jatuhnya. Jelek kali. Enggak sih, cakep sih. Cantik. Cantik kayak keturunan Arab sih. Gimana tuh dia ngajak lu? Ya pas di jalan itu dia ngajak, mas mau mampir dulu nggak, ya kan? Oke. Mampir ke kosan saya, ke kamar ya kan. Oh enggak mbak, ya kan saya mau nyari duit lagi, ya kan. Nggak mau mampir, udah mas mampir aja dulu. Enggak mbak, nggak bisa, saya mau nyari duit lagi. Itu saya tolak secara halus. Jatuhnya kan nggak mungkin, ntar saya ambil, tetap tiba-tiba di belakang dia nulis komentar, mas telah melecehkan saya gini. Ngerinya kan begitu di belakang. Mana begitu? Ada, soalnya teman saya juga begitu. Oh pernah juga teman. Tak ditulis lah, dilecehin lah gini. Padahal sih nggak sama sekali, nggak pernah ngelakuin. Nah itu makanya saya takut di situ. Oke. Makanya saya nggak berani. Balik lagi ke cowok. Terus kalau cowok misalkan nih ada penumpang lu, terus mas mampir dulu mas makan martabak di rumah gitu misalkan. Ya banyak. Kalau bawa waktu zamannya bawa orang ya banyak. Entah tangan yang kayak diangkut waktu SD, SMP itu tuh. Oke. Jadi Di jadi jalan kan tuh, di kalau jalan. misal di Oke. jalan, ya kan di jalan. Emang kan kalau saya kan naruh tas pasti kan ke depan tuh, ya kan. Itu tangan jalan ke depan. Gue bingung sampai sekarang kata-katanya jalan bisa jalan ya tangan itu ya. Makanya pakai terus? baterai kali itu tangan ya kan. Terus Jalan jalan, lah oke. dikit ya kan. Saya kan biasa kali kan. Enggak umuran 25, yang 40 pun juga sama. Ada juga yang 40 tahun. Heeh. Berapa grepe paha dikepak cepak begitulah, cemak-cemak lah, ya Oke. kan. Dikira ulekan kali, ulekan sambel kali paha saya bilang. Dicemak-cemak. Lu diam aja? Apa lu langsung terjunin dia kemana gitu? Pernah sekali saya turunin. Oh ada juga yang diturunin. Mungkin karena bukan tipe lu mungkin. Mungkin sih kayaknya. Tapi kalau tipe lu dia diem aja. Kalau tipe mah diem sih paling, mungkin diem aja sih kayaknya sih, tapi kan pernah ada yang saya turunin saking kurang ajar ya kan, bener-bener dipencet-pencet. Dipencet-pencet punya lu. Oh, Tweet gitu. itu jatuhnya. Salah pak, klaksonnya bukan di sini gitu kan? Iya, belnya bukan di sini jatuhnya, dikata acara kuis kali pencet bel di sini tet ya kan, nggak mungkin ya kan di situ. Oke, lu lebih cenderung banyakkan pelecehan dari cewek apa cowok? Selama lu ngojol itu? Itu lebih seringan cowok sih. Cowok pasti. Waria ada nggak? Waria kalau banci sih pernah. Pernah. Lu Layanin? kagak, jatuhnya cuman kayak bisa nyolek doang, ih masih nakal gitu doang, entah dielus di belakang lagi diboncengin. Terus kan kayak misalnya ada mobil mepet ya kan, motor saya kan, tetap saya dicubit di belakang, ih masih ganjen, pakai ngerem biar saya turun ya, biar bahkan pantas saya turun ke masnya. Kok jadi fitnah jadinya? Makanya di situ tuh banci ribet banget saya bilang kan. Dalam hati saya kesel ya kan. Saya kalau mau saya turunin takutnya ntar feedback aneh-aneh, ya udah santerin aja udah. Itu dari daerah Kuningan sih. Lebih sering kebanyakan daerah orang-orang begitu ya, orang Kuningan, di daerah Kuningan. Dari Kuningan. Kuningan sama ya sekitaran Tebet sih. Oke. Itu daerah situ. Yang lebih frontal deh.
Yang lebih Cowok di atas motor ngapain lu? sampai pernah mau masuk, bener-bener tangannya masuk celana. Jadi resletingnya dibuka. Kan karena kan ketutup sama tas. Ketutup ke tas begini, terus dibuka tuh apa namanya kancing celana. Terus mau dimasukin tangan saya tepak. Ya kan posisinya kan jalanan rame. Ya kan? Jalanan rame kan masa ya ojol masa digrepe-grepe gimana sih nggak bakalan ini kan kayak pasti ketok saya tepat gitu ya. Setelah yang ada saya malu kan diliatin orang bagaimana gitu. Ngeri lah masalahnya kan. Walaupun ojol driver begini kan ngeri jatuhnya. Kita kan juga harus jaga privasi juga ya kalem dulu lah jatuhnya. Lu bilang dong, jangan di sini, cari tempat sepi. Pernah sempet diajakin begitu ke kebun kosong. Lu ikutin? Kagak mau ini. Dibayar loh di Mas kata bilang mas mau nyoba nggak kan saya kan istilah kasarnya begini ya nampan gara-gara tampang ya begini-gininya kan tampang ya bisa strike kan lah, ya, strike ya kan mas mau nggak kita ke kebun kebun ngapain mas ya kan itu lagi kondisi lagi nganter kan mau ngapain mas ya kita karaokean karaokean emang karaokean ada di kebun mas saya bilang saya bingung ya karaokean mas karaokean tanpa micnya nggak pakai kabel ada gitu mic tambah kabel mic tambah kabel saya bingung tuh mikir mic tambah kabel dalam hati kan gini gitu nggak mas saya maaf saya normal kayak bohong jadi gitu kan bener saya normal mas ya kan jatuhnya nggak ada begitu gituan saya nggak suka terus udah biarin deh kalau masih normal juga saya sikat katanya dia gitu disikat aja katanya dia kata saya cucian kali disikat kayak gitu aja. Lebih lagi HMB Channel pengen tahu tentang masalah ojol lo. Tapi pernah nggak lu ketemu? Tapi kan lu udah berkata udah bisek ya? Iya udah bisa. Lu ketemu penumpang lu, selera lu? Pernah. Pernah. Bukan selera ya, tapi pernah. Bukan selera, tapi dari Tebet lah ke daerah Kuningan lah. Itu tetap dijemput. Saya jemput kan dari aplikasi itu istilah kasarnya nomornya belum diprivasi lah, ya kan? Saya anterin, tetep ke daerah Kuningan itu kan. Terus tiba-tiba pas 2 jam kemudian ada WA masuk, ya kan? Mas ini saya yang tadi bawa dari Tebet ke ini ya kan? Oh iya kenapa mas? Ada salah sama saya kan? Enggak mas, saya pengen kenal sama masnya. Maaf saya normal saya bilang begitu. Tapi itu cakep orangnya? Enggak, biasa aja, anak kampus. Lagi kuliah dia. Kuliah di Bogor. Lu bilang lu normal gitu? Iya. Kan selalu saya bilang saya normal kan. Karena kan saya kan kehidupannya juga nongkrongnya sama orang-orang normal juga. Enggak bukan sama orang-orang begitu. Di situ. Lu enggak tergoda gitu? Enggak sih jatuhnya kan. Terus ya udah mas kapan-kapan kita jalan yuk ke Bandung. Ya kan? Ya kebetulan lagi istilah kasarnya apa ya namanya ya lagi suntuk ya kan udah capek karena kemacetan ya kan gini ya udahlah lumayan kan dalam hati lumayan nih diajak jalan ya kan ya udah saya ngikut diongkosin semua hotel oleh-oleh semua jadi pulang jadi berangkat cuma bawa baju sama bawa tas aja udah gitu jadi semua ditanggung sama calon penumpang lu tadi itu? Iya semuanya tiket kereta tiket hotel semua. Berarti lu suka dong sama orang itu karena lu mau jalan sama dia? Enggak, tapi sempat namanya itu pengen ke rumah tuh orang. Sempat pengen ke rumah, pengen karaokean. Saya bilang nggak bisa. Ya udah akhirnya dicariin lah hotel. Lu ini ngejalanin kehidupan kayak gini, biseksual. Emang tipe lu tuh kayak gimana sih? Yang biasa kalau yang cowok sih. Kalau yang cowok mah biasa-biasa aja sih. Kayak orang normal aja biasa. Kalau tampang sih ya nggak saya lihat tampang sih istilah kasarnya biasa-biasa aja. Jatuhnya sama ojol. Kalau sama ojol pernah. Ada ojol begitu. 2 kali malah. 2 kali? 2 kali atau 3 kali ya saya lupa. Oh, berarti lu suka yang orang enggak suka orang yang wangi mungkin ya? Yang skincare gitu. Suka skincare sih suka-suka aja tapi kan istilah kasarnya kalau yang sama-sama ojol kan bisa saling mengerti lah kehidupan kita di jalan semuanya kayak gitu
Pernah sama ojol? Pernah. Satu tongkrongan berarti? Daerah Kuningan juga, tapi satu tempat, beda tempat lah, tapi daerah Kuningan juga. Terus daerah yang satu di daerah Jakarta Timur, terus satu lagi di daerah Jakarta Barat. Oh berarti ojol-ojol jauh-jauh yang lu berhubungan sama mereka itu? Iya, di situ. Pacaran juga? Ada yang sempet deket terus enggak. Atau cuma ketemu lah terus melampiaskan hasrat selesai? Melampiaskan hasrat sih nggak pernah. Kalau misalnya hampir pernah sih hampir, Heeh. hampir, tapi kebanyakan sih enggak. Karena saya nggak mau, istilah kasarnya. Kayak apa ya? Sama-sama ojol, takut ntar dia cerita apa gimana kan kita nggak tahu. Tapi kan jauh-jauh, bukan Walaupun jauh-jauh kan tetap aja kita kan ketemu. rada ngeri di situ Oh. sama-sama ojol. Tapi intinya pernah. Dua. Sampai pernah tuh zamannya itu apa ya, TikTok lah, TikTok, main TikTok kan. Kalau dulu kan main TikTok dibilangnya anak-anak alay lah jatuhnya. Kalau sekarang kan booming, Booming ya. booming. Nah itu sampai masuk itu, sampai orang karyawan restoran di Jakarta Selatan itu tahu TikTok aku. Nah dia pun juga kerja di situ, itu ojol. Oke. Suka lah sama aku ya kan. Tapi akunya nganggap biasa aja. Dia sampai cerita, aku suka sama kamu gini-gini. Ya udah sih kan, saya bilang biasa-biasa aja juga, jalanin dulu. Kalau misalnya kalau nggak nyaman ya akunya ya udah, mau gimana lagi, nggak dilanjutin kayak gitu. Akhirnya nggak lanjut, dia nikah sama perempuan. Dan nggak berapa ini apa namanya, sebulan, nggak nyampe sebulan ini dia tiba-tiba ngechat lah via aplikasi orang begitulah. Oke. Diungkapin lah semua yang kata-kata yang kemarin dulu gini yang pas pendekatan semua. Dia bilang, lo nggak ikhlas? Kalau nggak ikhlas ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Kalau misalnya nggak ikhlas ya udah, mau gimana, jatuhnya begitu. Diungkit semua masalah lalu sampai sekarang. Kan saya udah nggak inget, tapi dia masih inget gitu. Oke. Jadi kayak dia nggak ikhlas mungkin ya? Mungkin kayaknya dia nggak ikhlas. Ngasih ke lu sesuatu mungkin. Iya, ngasih sesuatu. Oke, lagi nih ya, HNB Channel pengen tahu dari Diki. Pernah nggak lu selama ngojol terus ketemu orang, dia sama sekali nggak grepe lu, nggak memberikan sinyal sama lu, tapi tiba-tiba orang itu lu suka banget. Perasaan lu gimana? Pernah nggak di posisi itu? Pernah sih, bawa kayak apa sih namanya ya, dancer artis sih, video klip sih. Pernah pacaran juga gitu, ketemu di ojol maksudnya. Enggak, maksudnya lu kan ngojol nih. Ngojol, terus tiba-tiba penumpang lu nih, dia nggak kayak gitu loh. Tapi lu kayak ser-seran gitu. Pernah sih. Pernah kayak gitu. Pernah. Gimana rasanya? Ya, biasa aja, mau gimana, orang dia juga nggak begitu. Kalau misalnya dia Tapi begitu, lu seneng? ya seneng aja sih. Mau jauh lagi perjalanannya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, biarin aja, yang penting Nyaman sama nyaman tuh orang. aja itu. Pernah tuh lu alamin kayak gitu? Pernah. Jatuhnya dari customer yang bawel gini-gini semua. Oke, sekarang kita timbang lagi. Lu selama menjalani kehidupan ojol, lu seru nih. Lu minum dulu. Iya. Jadi kita pengen tahu, Diki ini selama menjalani kehidupan ojol, jujur ya, nggak ada kebohongan. Iya. Lu lebih suka mendapatkan customer cewek apa cowok? Cowok sih. Sekarang ini cowok. Alasannya? Gak tahu kenapa ya, serak aja sih kan ya. Gak tahu ya, dari batin kali, udah gara-gara begini dari batin. Kadang kalau misalnya customer cewek ya bawelnya minta ampun sih. Kadang kalau cowok kan kadang suka bawel, kadang suka enggak di situ. Kadang suka yang ribet sih cowok. Oke. Tapi yang lebih kalem juga ada, udah maksudnya istilah kasarnya ya, ganteng tapi kalem. Itu yang paling suka sih istilah kasar. Ya biasa juga sama, kalau biasa aja kalem ya aku juga suka. Istilah kasarnya begitu, nggak milih-milih ngeliat tampang sih. Istilah kasarnya. Tapi intinya lebih nyaman penumpang cowok. Iya. Ketimbang cewek. Karena cewek tadi bawel lah, Bu, banyak lika-likunya lah, banyak Iya, sampai kayak bisu lah kalau misalnya mau belok kan. Kalau cewek kan ada ribet tuh istilah kasarnya kan, jemput penumpang cewek. Orang mau belok kemana harusnya kan ngasih mas pak ya kan, ketepok apa gimana kan, belok kanan belok kiri, kayak orang bisu begini-gini doang. Gini-gini doang.
dikata robot kali saya bawa ya kan, sama begitu kan, ini orang kenapa ya kan, tadi pas pertama awal nggak bisu, pas dibawa kok bisu di situ kan. Pernah waktu itu juga sampai ditarik jaket sama cewek, saya Kenapa? lagi gear kan, gara-gara itu apa sih motor. Heeh. Tiba-tiba nyelip, nah kan aku lah posisi lurus, tiba-tiba nyelip, dia ketakutan, ditarik lah jaket aku nih, dongkol lah 3 kali ditarik. Turun, pas turun ngasih helm itu langsung udah judes banget mukanya. Kadang bikin kesel itu, lebih nyamanan cowok sih. Lebih nyaman cowok penumpangnya. Heeh. Mau kayak gimana pun bentuknya itu penumpang cowoknya, walaupun dia sorry, wah, mau badannya besar, mau badannya ramping, mau apa gitu, tetap cowok. Iya cowok sih. Oke. Terus kalau penumpangnya cewek cantik, bohai gitu, Ya ada nafsu sih, nafsu ada. cuma takut bawel lagi. Iya takut aja sih, tapi kan istilah kasarnya kan takutnya ntar punya pasangan bagaimana kan nggak tahu, itu cewek kan. Oh, lebih Situ. takutnya di situ. Siapa tahu punya singa kan di belakang ya kan, ntar tiba-tiba singanya ngamuk, repot juga ya kan. Nah kalau cowok kan ya Diam-diam aja. diem aja, Diam-diam, diem tertutup. Hmm. Lama-lama kunci pintu aja jatuhnya. Diem-diem kunci pintu, kunci kamar, mati lampu. Oh, pernah dong, pernah kayak gitu juga ya berarti. Iya emang jatuhnya. Oke, sampai saat ini masih ngojol. masih masih ngojol, karena kan ngojol itu buat bayar kuliah juga. Oke. Gitu di situ. Jadi kehidupannya Diki itu semua menopang Diki ya berarti ya. Iya. Nggak ada subsidi dari orang tua. Nggak ada sama sekali, man. Dari zamannya itu pas pertama kali doang sih, pas baru lulus orang tua ngasih ongkos gini. Seterusnya mah saya nyari duit sendiri semua. Dari pas semua barang-barang, beli barang-barang, terus beli motor pun semua pakai duit sendiri. Oh, Semua. Sampai kuliah pun juga bayar sendiri. oke. Saya jadi anaknya mandiri sih, segala maksudnya nggak mau ngerepotin orang tua. Oke. Satu lagi nih untuk HMB Channel. Sekarang ngejalanin pasangan sama cewek, Enggak, lagi enggak. sama cowok? Cowok dulu kemarin iya, Oh, kemarin iya. sempat ada deket sama. Bukan deket, udah pacaran, malah sama-sama beda kampus jatuhnya. Itu dia orang daerah Jakarta Barat ya kan, kuliahnya di daerah Blok M. Oke. Nih kan ketemuan dari via aplikasi sih. Oh, sekarang masih ngejalanin? Kalau sekarang udah lagi enggak. Udah enggak? Kalau sekarang ya kesibukannya ngojol sih, terus juga kadang dari aplikasi juga pernah tuh apa namanya ditawarin mijit, dipaksa buat mijit di situ dari aplikasi. Padahal nggak bisa mijit tapi dipaksa sampai mijit. Lu mijit? Iya, Mijit? iya. Yang dulu Mijit apa nih? mijit biasa, tapi pertama Mijit, kali mijit plus? nggak plus, nggak biasa, mijit Mijit biasa. plus. Kagak, mijit biasa, mijit biasa dipaksa sama orang jatuhnya dari aplikasi itu ya kan. Oke. Dipaksa, dikasih pengarahan semua gini-gini, tapi dalam kondisi neket, disuruh minta neket sama dia, alasannya corona lah, ini itu lah. Maksudnya lu ngojol nih. Heeh. Ntar gua lurusin ya. Lu ngojol, Iya, Diki. Heeh. Diki ngojol. iya, Terus sampingannya mijit. iya. Kalau sekarang ini mijit, Mijit juga. iya mijit juga. Cewek cowok. Kalau cewek sih nggak berani ya. Oh, nggak. Jatuhnya. Tapi kan ada juga yang seandainya ada cewek, Iya, ngambil mau juga. nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada mah ambil, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah. Kebanyakan sih cowok Mijit, mijit. mijit badan gitu. Iya, mijit badan biasa aja. Itu kan juga gara-gara dipaksa sama orang aplikasi suruh mijit, nih kan. Heeh. Saya bilang nggak ada basic buat mijit, istilah kasarnya kan. Mm-mm. Dipaksa, dikasih tahu semua, deret. Alurnya dari model kepala, dari ujung leher sini sampai ujung kaki dikasih tahu semua. Jadi katanya buat ilmu kamu nanti kalau kamu mau mijit orang minta pijit, ya jadi kamu bisa di situ. Makanya tangannya jadi keras banget. Kalau buat mijitin orang badannya segede apa bisa dipijit. Kayak gitu. Itu kamu bisa membagi waktu sambil ngojol sambil mijit gitu. Bisa sih, kan ojol itu freelance. Oh, ojol freelance. Terus Heeh. lu mijit kebanyakan berarti cowok dong berarti. Iya, cowok. Oke. Mijit itu cowok. Bisa digambarin nggak lu mijitnya tuh cowok berarti model apa aja dong berarti ya? Dia Mau itu model- mas-mas, mau itu om-om, bapak-bapak. Iya, emang. Pasutri ada nggak pasutri gitu? Enggak sih. Oke. Kalau lu mijit berarti mijit kayak orang tukang pijit itu. Iya, kayak tukang pijit biasa jatuhnya. Sampai klimak nggak tuh orang? Pernah sampai ke 5 di depan muka lagi.
dia muncrat kemarinnya. Oh, berarti itu lu mijitnya ini. Kalau saya bilang saya nggak mijit plus plus, tapi dianya ngepres sendiri. Sampai muncrat Contohnya, sendiri. contohnya gimana? Ya kan lagi mijit terus pijit belakang, terus habis itu kan dibalik kan, badannya balik ke depan. Tiba-tiba dia berdiri Berdiri. dia kocokin sendiri sama dia, dikocokin. Enggak lu kocokin. Kagak. Enggak lu Itunya. kocokin itu. Kagak. Walaupun bentuknya bagus. Ya walaupun bentuk yang bagus ya tetap kagak mau. Atau kan, mungkin kecil kali, lu geli megangnya. bukan geli sih. Jatuhnya biasa aja, karena kan dari awal itu saya udah bilang mijit ya biasa-biasa aja, bukan mijit plus-plusan. Sampai emang kebanyakan sih minta plus-plusan, tapi saya nggak mau di situ. Lu tetap kukuh dengan pendirian lu. Iya, karena kan dari awalnya itu orang itu ngajarin jangan yang aneh-aneh pijitnya itu. Yang ngajarin saya yang itu, yang pertama kali suruh maksa mijit itu. Oke. Jangan sampai yang plus-plus ya gitu. Oke. Tadi kan lu sampai muncrat tuh, katanya ada yang lu pijit. Itu dia ngapain, kenapa bisa muncrat? Nggak tahu pas dipijit di sini dia tegang. Di sini. Karena dia minta. Lagian kan orang mijit biasa, dia malah putingnya itu malah disuruh mainin. Kan PA. Dia maksa, udah mas larinya ke sini aja. Oke. Terus sambil dia ngocok kali ya. Iya, begitu. Itu sering ketemu orang begitu yang aneh-aneh. Oke deh, selama lu mijit ada nggak sih aneh-aneh ketemu orang gitu yang mungkin dari rumah lu mungkin ya gua niatnya mijit, tapi kan namanya di TKP kan kita nggak tahu gitu, ada setan lewat, ada ini gitu kan. Kalau dari awal di rumah kan istilah kasarnya sih niatnya narik. Ya kan sembari buka aplikasi iseng, siapa tahu kan ya ada yang kadang kan di aplikasi itu kadang ada yang suka ngojol. Mas minta ngojek dong ya kan. Ya kan di aplikasi itu kan sebenarnya buat jasa kan, aku juga sengaja buat jasa di situ kan, buat jasa. Terus ya udah ada yang kontak, mas bisa anterin ke sini nggak, bisa anterin ke situ nggak, di situ. Terus gara-gara yang itu yang diajarin pijit, akhirnya saya tulis di situ di aplikasi itu pijit tapi no plus. Oke. Tapi beda lagi kalau namanya orang ketemu lu di TKP, mungkin pasti kan banyak rayuannya, godaannya gitu. Tapi nggak mempan, percuma. Nggak mempan. Lu percuma. baca doa gitu kali ya. Baca Yasin kayaknya sih. Tapi yang aneh-aneh itu ada pasti kan? Ada, sering banget. Coba ceritain di HMB channel yang anehnya kayak gimana kalau lu ketemu Anehnya customer lu. sampai mau ngajak main sih istilah kasarnya, saya nggak mau, nolak. Saya celutukin aja, mau berani bayar berapa lu mau nambahin gitu. Akhirnya didiem, nggak berani lu sejuta segitu. Akhirnya didiem. Emang pijitnya berapa sih? Di bantaran 200 sampai 150 sih jatuhnya. Sekelarnya aja kan, ada orang nanya pijitnya berapa lama mas, berapa jam ya kan. Sekelarnya aja saya bilang begitu. Nggak pakai jam, pakai apa jatuhnya. Orang basicnya yang kagak bisa mijit jadi paksa mijit jadi bisa mijit. Kalau ngeliat jam kan, masa orang mijit di jam segini, di jam segitu. Dikata mau ngapain, mau berangkat sekolah. Saya bilang begitu kan, saya mau berangkat sekolah kan kagak mijit. Kalau misalnya badannya udah enakan ya udah kayak gitu. Nggak dipatokin sama jam kalau mijit. Oke. Sekelarnya aja lah istilah kasar. Itu otodidak. Otodidak. Nggak ada sekolah sama sekali. Nggak ada sekolah sama sekali. Terus tamu lu bilang enak apa enggak? Iya enak. Oh enak. Oh coba Pijitannya pijit, enak. coba pijit dikit. Coba. Kayak gini sih. Nih, mijit aku kalau nggak ada minyak mah sakit. Tapi kalau ada minyak mah sangat. Situ. Harus ada minyaknya. Kalau nggak ada minyaknya mah sakit. Minyak apa? Minyak urut. Bukan minyak goreng ya. Dikata masak telur kali. Oke guys, udah. Jadi gue lurusin lagi ya, perjalanan lu, hidup lu itu yang wow, HMB channel ya gitu loh. Dari dia remaja udah sering dilecehin, ya intinya sering dilecehin sampai mau dicopet apa bla bla. Terus sampai lu jadi tukang ojol, terus lu ngejalani kehidupan percintaan sama orang-orang kayak gitu kan, sama cewek juga iya gitu kan. Terus lu sekarang jadi tukang pijit, luar biasa sih gitu kan. Terus lu mau ngejalanin bisek lu ini, lu udah mantep atau pengen berubah atau masih enjoy gitu? Pengen sih berubah, tapi belum tahu kapan. Mungkin kalau misalnya nemu perempuan yang cocok ya mungkin saya bisa berubah, karena kan nggak sampai seterusnya saya begini terus istilah kasarnya. Pengen ada niat nggak untuk menikah gitu? Ada, semua pasti nggak ada. Saya juga pengen menikah, pengen punya anak jatuhnya di situ.
karena kan abang juga udah nikah kan, ya udah jadi pengen ngeliat anak gimana ya kan gitu. Kayaknya enak sih kalau punya anak daripada begitu terus kayaknya kan. Hidup kalau misalnya begini terus kan kayak berantem mulu, getar-getar, cemburuan, bentar-bentar ini gitu. Di situ diselingkuh apa namanya, selingkuh lah ini itu, makanya males. Oke. Lebih baik yang jalin hubungan sama perempuan, kalau misalnya udah nemu perempuan yang cocok kemungkinan bakalan berubah. Oke, Gitu. kriteria perempuan yang cocok di mata lu tuh kayak gimana? Perempuan yang baik, yang kalem, Oke. ya kan, ya sih lebih suka yang tertutup. Tertutup itu berarti Hijab. hijab. Oke. Di situ waktu itu juga sempat ngalamin perempuan yang apa sih ya, ya gitu sih istilah kasarnya, perempuan pakai jilbab tapi ngomongnya kasar mulutnya. Oh, ada juga. Ada. Ya, tapi ya Tapi pernah sih istilah kasarnya, tapi ngomongnya ya apa sih namanya, belum punya pacar kan, lucu sama tuh orang, sama orang lain jatuhnya. Udah kan waktu itu kan aku jemput di tempat kerjanya, aku tungguin ya kan, gini-gini aku bawain makanan lah, bawain pizza lah, gini-gini, bawain Eka lah semua ya kan, aku kasih. Terus tuh tiba-tiba dia ngedeketin, ada cowok kan ngedeketin. Ngobrol biasa, aku dianggurin kan. Tep. Nah, udah selesai kan, udah selesai ngumpul. Nah, aku tanya, lu siapanya dia, nih kan? Terus dia jawab, teman. Masa lo temen sakrab gitu kan? Terus dibilang lagi, lagian juga dia nggak punya cowok, katanya begitu. Kata siapa dia nggak punya cowok? Lah jelas-jelas gue cowoknya. Orang-orang sini juga pada tahu gue cowoknya. Di situ, ya kan? Di situ ya udah. Ya udah dah, kalau misalnya ini mau gimana deh, saya juga bingung kan. Akhirnya ya udah, saya tanya sama orangnya, ceweknya, kamu ngomong apa ya kan? Kalau bilang nggak punya pacar ya kan, iya aku keceplosan aja, keceplosan dia bilang. Situ ya udah keceplosan tuh tetep. Ya udahlah daripada begitu. Terus tiba-tiba mantan tuh cowok datang lah ke tempat kerjaannya, tiba-tiba datang cerita sama aku kalau itu cowok brengsek juga. Mungkin tipikal tuh cewek demen cowok yang brengsek kali ya, ya kan, jatuhnya ketimbang cowok yang penyayang jatuhnya. Nah, ngadu tuh, aku lagi duduk kan di tempat kerjanya, dia lagi kebetulan masuk shift malam lah. Oke. Terus aku duduk siang, tiba-tiba ada perempuan, bang, abang ceweknya yang ini ya? Iya. Kenapa emang? Iya nih saya cowoknya, pacar cowok yang ini. Terus saya juga waktu pas pacaran saya pernah sampai ditonjok, dijedotin ke tembok dia. Itu perempuan, tapi perempuannya itu apa namanya, blow on, bener-bener blow on, pengen terus jadi sama dia jatuhnya. Tapi cowoknya itu nggak mau, ceweknya ini tetap mau kekeh sama dia, walaupun disakitin depan orang tuanya. Lo bayangin bang, di depan orang tuanya berani main kekerasan lagi, si cowok sama perempuan tuh dalam. Tapi kondisi pas waktu pas ketemu itu ada luka lebam di sini, habis dipukulin kayaknya sama tuh cowok. Itu cewek lu tadi Bukan cowok yang apa, cewek yang itu. yang lu pernah deket itu? Bukan cowok yang pacar yang itu, maksudnya kan cowok yang cewek yang itu deket, apa namanya, nyamperin saya yang itu, yang pacarnya itu jadinya. Jadi kayak pacar aku sama dia kayak selingkuhan lah jatuhnya, kayak ngejalanin selingkuhan. Oh, jadi pacar lu, iya, jadi pacar lu ini kan selingkuh sama tuh cowok, tapi ternyata cowok itu Udah punya pasangan juga. udah punya pasangan juga. Nah pasangan itu ngadu ke saya. Oh, Curhat semuanya, Oke. dipukulin lah gini-gini, tapi dia bodohnya itu mau lagi terus sama dia, walaupun di depan orang tuanya disakitin, dijambak gitu. Oke. Untuk terakhir kali ya, kita seru-seruan. Untuk di pengunjung acara Happy Channel, kita ada sedikit games untuk kamu. Iya. Jawab dengan cepat ya. Ah, Lebih suka cewek apa suka cowok? kalau sekarang ini lebih suka cowok sih. Lebih suka cowok. Ah, Oke. Kalau sama cowok, biasanya kamu lebih dominan kemana? ketopnya. Lebih topnya. Ah, Oke. Kalau dihitung-hitung, sekarang itu kamu menjalani kehidupan seperti ini udah berapa lama? dari berapa lama ya jatuhnya, udah
dari pas itu sih yang SMP itu tadi. bukan SMP kan belum. Belum, masih bergejolak. Pas sekolah itu STEM itu kelas 2. Umur STEM. 17 berarti 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun. Oke. Selama 8 tahun nggak pernah ngerasain jadi ceweknya. Nggak pernah. Oke. Jadi pure lakinya semua. Pure lakinya. Heeh. Punya lu gede, Enggak sih, standar. standar aja. Itu yang lu banggain. Iya, karena kan hak milik pribadi ya, pasti Oke. bangga lah. Nggak pernah dirayu sama cowok untuk kamu menjadi perempuan. Sempet mau dirayu tapi akunya aku tolak. Oke. Dengan alasan. Sampai abang angkat sendiri aja pengen berhubungan sama aku, maksudnya berhubungan badan, aku tolak. Aku sudah jadi perempuan, nggak mau, lebih baik nggak usah. Oke. Berarti alasannya sakit atau nggak mau? Iya, sakit. Sakit. Situ, sakit. Ini cerita atau udah Sampai- pernah nyoba untuk Bukan, jadi tahu jadi sakit? gini, tahu sakitnya gara-gara temen itu sampai di itu sampai keluar darah, berdarah. Jadi dengar dari cerita teman. Dari cerita teman sampai berdarah itu saya bilang, jadi takut, jadi sampai sekarang itu takut. 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 Tapi pernah nyoba nggak walaupun sedikit? Enggak. Nggak pernah nyoba. Nggak pernah. Even mereka lu sayangin. Hmm? Even mereka pacar lu atau yang lu cintai banget, lu nggak pernah mau nyoba. Enggak. Tetap lu kekeh Tetap dengan kekeh dengan pendirian. pendirian lu. Jadi top. Gak mau berubah. Oke. Selanjutnya, lu pacaran sama cewek. Iya, Dalam hidup lu udah berapa lama? Berapa kali pacaran sama cewek? 4 kali sih. 4 kali. Heeh. Dan semuanya lu udah pernah nyoba, tapi satu yang enggak. enggak. Satunya Satu yang enggak. Yang Bisa- itu yang terakhir. Oke. Bisa dikasih tahu nggak HB Channel? Lebih enak yang mana? Lebih Berhubungan seksnya? kalau berhubungan seks lebih enakan cowok sih. Kalau Cowok. sekarang ini ya cowok. Oke. Mungkin Alasannya? karena lebih rapet kali ya. Lebih rapet. Lebih rapet sih kayaknya. Kalau- Pernah nggak nemuin sesuatu yang di rapat-rapat itu? Pernah. Contohnya apa untuk HB Channel? Ya kayak kuning itu. Pernah? Ada, pernah habis ngelakuin terus tiba-tiba bau kayak gitu. Sering? Ya hal nggak begitu sering sih. Itunya mungkin dia nggak dicuci apa gimana kan kurang tahu. Kalau sebelum main kan harusnya dicuci apa gimana, tapi dia nggak dicuci kali. Mungkin ampasnya itu kestarik lah, sisa-sisa ampas yang nempel di dinding lah jatuhnya, di dinding rahimnya lah istilah kasar ya kan, yang nempel ketarik ya udah ngeluarin aroma baunya itu ruangan kecium, enak jadi jatuhnya. Lu ngedrop atau masih lanjut? Ngedrop, udah berhenti. Kalau udah Berhenti keluarin bau aroma begitu, udah berhenti, gak kuat. Udah nggak bisa lagi bangun? Bangun sih tetap bangun, tapi berhenti buat main karena kenapa? Ya udah, ntar takutnya kena penyakit dari itu, ya udah, mendingan dicopot, udahan. Oke. Itu aja, paling ya biasa isep-isepan aja sih. Oke. Kita bandingkan, lebih banyak main sama cewek apa sama cowok? Lebih banyak main sama cowok sih. Lebih baik sama cowok. Iya. Pengaman apa no pengaman? Dulu dulu nggak pernah pengaman, istilah kasarnya nggak pernah pakai kondom dulu. Sekarang mah Pakai. Oke, alasannya apa? karena buat ini sih biar nggak kena penyakit sih. Penyakit, lebih safety aja ya. Iya, safety. Lebih safety aja gitu. Kalau misalnya nggak pakai pengaman kan kadang suka ada yang ampas-ampasnya ngikut, masuklah ke situ, punya saya jadi bau lah kayak gitu. Bersihinnya kan sampai kucuk kecucian kotor tuh di rumah semua. Bersihinnya kan rada lama. Oke. Jatuhnya bekas bau kayak gitu, makanya beli sih jatuhnya. Oke. Kalau yang cowok kan lu bilang lebih rapat. Lebih rapat. Kalau cewek emang kenapa? Ada sedikit longgar sih, tapi kan kalau cewek kan istilah kasarnya kayak minyaknya itu kan udah ada lah dari maaf ya rahimnya itu kan vaginanya itulah Oke. udah kayak ada kelenjar minyak lah jatuhnya, jadi nggak kayak harus pelicin lagi. Tapi kan kalau cowok kan harus pakai pelicin Oke. supaya keset jatuhnya, nggak biar nggak keset. Jadi itu perbedaannya ya. Perbedaannya di Oke. situ kalau cewek gitu. Oke. Udah. Jadi kayaknya cukup ya guys ya pengalamannya. Oke, untuk terakhir ya, kamu kan Diki kan sebagai ojol nih, ada pesan-pesan nggak sih? Mau sampai kapan sih ngojolnya ini? Ojolnya mungkin sampai kalau ojol sih nggak tahu sampai kapan kan jatuhnya. Itu kan ojol ya buat sampingan, kalau misalnya udah kerja tetap terus ngojol. Oke, kasih pesan-pesan dong, mungkin di luar sana ada nanti mungkin penumpang cewek mungkin apa wejangan kamu untuk mereka gitu.
Ya paling gini sih, kalau misalnya buat customer ojol yang cowok ya, jatuhnya yang cowok dulu deh, yang cowok biasain jangan pernah grepe driver, itu doang sih ya kan. Karena Oke. kan di namanya ada asusila, sebenarnya bisa ngelapor jatuhnya. Kalau kitanya nggak suka bisa lapor. Oke. Di situ ada call centernya sendiri lah buat ngelapor. Oh, laporan dari drivernya langsung. Di aplikasinya itu bisa. Dari penumpang juga ada. Nggak ada dari drivernya itu Oh, mengalami pelecehan seksual. Ada kayak gitu ya. Ada. Ada makanya Jadi lu bisa ngelapor gitu. bisa ngelapor. Oke. Paling akunnya di banned lah, paling akun itu customernya di banned. Oke, selanjutnya. Terus kalau misalnya bawa customer cewek ya kan, ya biasain lah kalau misalnya belok apa gimana, Mas bilang, Mas belok kiri Pak, belok kiri apa belok kanan ya kan. Jangan bisu, itu doang, nggak pakai mulut. Tiba-tiba tangannya begini doang. Dikata robot maksudnya begitu kan. Paling nggak suka begitu. Udah gitu customer juga bawel di situ. Dan kebiasain juga kalau misalnya belum pulang waktunya, saatnya pulang kerja apa gimana, apa berangkat kerja, jangan pernah driver suruh nunggu lebih lama di situ aja. Karena kan juga bete juga lah nunggu lama. Karena kan argo nggak masuk hitungan nunggu Oke. di situ. Kalau misalnya udah rapi, udah siap, ya udah baru pesan ojol. Jadi ojol yang ngejemput dalam kondisi lo nya udah standby di situ. Oke. Itu aja. Itu aja sih. Unek-uneknya ya. Unek-unek. Untuk kehidupan kamu sendiri, Mm-mm. biseksual ini, Mm-mm. tadi kamu bilang mau menikah kan? Iya mau menikah. Mau menikah ke depan. Heeh. Oh, tapi masih lama mungkin. Iya Masih menikmati dulu. masih menikmati dulu sih, tahu sampai kapan sih belum tahu jatuhnya. Menikah juga kan karena juga butuh materi semua kan jatuhnya. Tapi untuk ngejalanin sampai saat ini masih enjoy dengan kehidupan biseksual tadi sama Ah. cowok juga. Masih sih, masih enjoy sampai sekarang tuh masih enjoy. Kalau ada pasangan misalkan nih di depan ada cewek ada cowok nih, kamu lebih milih yang mana dulu nih? Kalau pertama sih cowok dulu. Oke, berarti kamu lagi enjoy di kehidupan cowok dulu nih kayaknya. Iya mungkin jatuhnya ketimbang Oke. duanya dulu. Oke, HMB Channel itu aja sih kayaknya pelajaran kita hari ini yang kita ambil dari seorang Diki. Ternyata driver pijit juga, luar biasa ya pengalaman hidupnya ya. Mungkin di luar sana juga masih banyak sih yang sama mungkin pengalamannya, tetap semangat, tetap berjuang. Ya balik lagi sih, kehidupan orang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang apa ya namanya. Semuanya punya kehidupan masing-masing, pengalaman pribadi masing-masing. Jadi kita ambil hikmahnya aja. So untuk kalian semuanya para subscribernya Happy Channel, diambil pelajaran dari sosok Diki, yang baik diambil, yang nggak baik ya udah anggap aja lewat gitu. Di sini kita cuma seru-seruan di Happy Channel, cuma berbagi pengalaman aja. Karena di sekitar kita itu banyak orang-orang yang kehidupannya berbeda-beda tentunya, dengan background kehidupan yang berbeda tentunya. Itu sih. So kayaknya sampai di sini aja Happy Channel podcast hari ini. Saya mau bilang terima kasih sudah subscriber HB Channel. Terima kasih sudah selalu menonton di HB Channel. Untuk Diki, terima kasih sudah datang di HB Channel. Iya sama-sama. Sukses selalu untuk kamu ya. Iya. Tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat walaupun nanti ketemu lagi yang digrepe makin. Mungkin habis dari sini mungkin banyak lagi yang grepe-grepe. Ya udah hampir, kan sekarang udah bawa food, jadi jatuhnya orang pun udah dihindarin dikit lah, dikit-dikit. Oke. So, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih untuk kalian semuanya. Ditunggu lagi konten-konten berikutnya yang lebih seru tentunya di HB Channel. Saya Harry. Saya Diki. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.